Ini nomor 37, sebuah mobil massa 2 ton melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi 72 km per jam dalam waktu 10 second. Ditanya daya keluaran rata-rata mesin mobil adalah berapa? Jadi massanya adalah 2 ton, berarti M. Ya, 2 ton rubah ke kilogram. Dikali 1000. Ya, 2 kali 1000 adalah 2000 kilogram. Terus kecepatan pertama ini dia bilang 36 km per jam. Kita rubah ke meter per second, maka kali 1000 per 1 kali 3600 second. Diperoleh 10 meter per second. Terus dia bilang lagi menjadi 72 km per jam, berarti itu V2, kecepatan kedua ya. Jadi 72 km dikali 1000 meter per 1 kali 3600 second, diperoleh V2-nya adalah 20 meter per second. Waktunya 10 detik, 10 second. Dari keluaran P ditanya, berarti cara kerjanya. P sama dengan W per T, W itu adalah usaha, T adalah waktu. W sama dengan energi kinetik ya. Jadi W adalah sigma energi kinetik 1/2 M kali V kuadrat dikurang V 1 pangkat 2. Dimasukkan angka-angkanya jadi W sama dengan 1/2 kali 2000 kali 20 pangkat 2 kurang 10 pangkat 2. 1000 kali 400 kurang 100, 1000 kali 300 jadi 300.000 joule. Nah, daya keluaran itu rumusnya P sama dengan W per T. 300.000 dibagi 10 second jadi 30.000 watt. Dirubah ke kilowatt maka dibagi 1000 jadi dayanya adalah 30 kilowatt. Next, halaman 117 nomor 4. Sebuah balok bermassa 10 kg mula-mula diam, kemudian dilepas hingga meluncur ke bawah pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap arah horizontal dan menempuh jarak 10 meter sesaat sebelum sampai bidang datar. Berapa kecepatan balok saat mencapai bidang datar? Jadi massanya 10 kg, mula-mula diam, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Kecepatan awal berarti 0 ya, meter per second, kemiringan 30 derajat. Jaraknya S 10 meter, ditanya kecepatan balok saat mencapai bidang datar atau PT. Sama dengan berapa? Jadi ketinggian H sama dengan S dikali sin 30 derajat S adalah 10 meter tadi. Terus sin 30 derajat ya. 10 kali sin 30 itu adalah 1/2. 10 kali 1/2 sama dengan 5 meter. Itulah ketinggiannya 5 meter. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Berarti bisa ditulis EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Jadi MGHA tambah 0 sama dengan 0 ditambah 1/2 MVB kuadrat. Berarti 10 kali 10 kali 5 sama dengan 1/2. Kali 10 kali VB kuadrat. Jadi 50 ya. 10-nya saya coret jadi sisa 50 sama 1/2 kali VB kuadrat. Jadi 50 dikali 2 100 VB kuadrat. VB saja akar 100. Maka VB adalah 10 meter per second. Jadi kecepatan balok saat mencapai bidang datar sama dengan 10 meter per second. Next nomor 6. Nah, sebuah bola dengan massa 2 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan saat lepas bibir meja adalah 4 meter per second seperti pada gambar. Hitunglah besar energi kinetik saat bola berada pada ketinggian 1 meter dari atas tanah. Massanya 2 kg, ketinggian awal H1 4 meter, kecepatan awal V1 adalah 4 meter per second, gaya gravitasi bumi atau ini disimbol dengan G ya. 10 meter per second kuadrat, ketinggian air dari atas tanah 1 meter, berarti H2-nya adalah 1. Ditanya energi kinetik ya saat ketinggiannya 1 meter dari atas tanah. Ditanya adalah energi kinetik kedua. Oke, jadi seperti biasa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP1 ditambah EK2. Nah, kasih masuk rumusnya ya. MGH1 tambah 1/2 MP1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah EK2. Kasih masuk data-datanya. Dari ini MH dan seterusnya ya. Kasih masuk ke rumus yang ini. Nah, diperoleh seperti ini. 2 kali 10 kali 4 tambah 10 kali 10 kali 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 kali 1 ditambah energi kinetik kedua.
80 tambah 80 sama dengan 20 tambah EK2, pindah ruaskan 160 sama dengan 20 tambah EK2. Ini kan 160 ya. Nah, 160-nya baku kurang dengan 20, jadi 140 joule. Itulah energi kinetik kedua. Next. Ini nomor 9. Sebuah peluru massa berarti M-nya 100 gram, berarti sebagai kilogram, bagi 1000 0,1 kilogram. Kecepatan awal berarti P1 144 km per jam dirubah ke meter per secondnya, jadi kali 1000 dibagi 3600. Seperti ini. Kecepatan awalnya kali 1000 jadi 144.000 dibagi 3600. Kecepatan awalnya adalah 40 meter per second. Gaya gravitasi 10 meter per second. G-nya ya, dan soal. Ketinggian awal adalah H10, H2 40 meter, ditanya EK. Penyelesaian EM1 dengan EM2, berarti ini rumusnya. EP1 tambah EK1 dengan EP1 tambah EK2. Energi potensial itu MGH1, energi kinetik itu super MV1 kuadrat, MGH2 ditambah EK2. Dikasih masuk semua yang diketahui dari sini. H1, H2, G, V1, V2, M. Ya, kasih masuk ke sini. Hasilnya seperti ini. 0,1 kali 10 kali 0, jadi ini semua 0. Tambah 10 kali 0 ke 1 kali 40 kuadrat, itu hasilnya adalah 80. 0,1 kali 10 kali 40 adalah 40 ditambah EK2 ya. Jadi ini 40-nya pindah ruas ke sel jadi kurang 40 joule. Itulah energi kinetik kedua saat mengenai sasaran pada ketinggian 40 meter adalah energi kinetiknya itu 40 joule. Ini nomor 14 ya. Air terjun setiap sekon mengalirkan 60 meter pangkat 3. Jadi volumenya adalah 60 meter pangkat 3. Tinggi air terjun 10 meter. Gravitasi 10 meter. Massa jenis air rho 1 gram cm pangkat 3. Tanya daya air terjun itu. Bagian B, daya air terjun pada tiap menit. Kita jawab ya. Ketahui volumenya 60 meter pangkat 3. Tinggi H 10 meter, gravitasi 10 meter second pangkat 2, massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3. Dirubah ke kilogram per meter pangkat 3, jadi 1 bagi 1000 kilogram per 1 bagi 1 juta meter pangkat 3 ya. Jadi dapat 1000 kilogram meter pangkat 3. Ditanyakan energi air terjun itu, berarti energi itu W dengan energi potensial karena berada pada ketinggian. Bagian B ditanya adalah daya air terjun tiap menit, berarti P. Mencari massa airnya, rho sama dengan M per V, maka M sama dengan rho kali V. Massa jenisnya tadi rho 1000 dikali volumenya 60, jadi 60.000 kilogram, itulah massa M-nya. Oke, cari energi potensial EP. EP rumusnya MGH, massanya adalah 60.000, gravitasinya adalah 10, dan ketinggian airnya 10 meter, jadi 6 juta joule, itulah energi potensialnya. Energi kan W itu EP, jadi energinya adalah 6 juta joule. Bagian B ditanya adalah daya air terjun tiap menit, berarti T-nya adalah 1 menit berubah ke second ya. W-nya 6 juta dibagi 1 menit atau 60 second, 6 juta bagi 60 adalah 100.000 watt. Atau bagi 1000, jadi dayanya adalah 100 kilowatt. Oke, saya rasa demikian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin.